Baik, selamat malam. Seluruh Pandai Syaur. Saya Lubu. Artinya Bambutu. dengan Tom saya, teman saya sendiri yang aku sapa Butom. Sebenarnya tadi ketum sing hadir. Tapi justru karena orang ini yang selalu dan senantiasa mau, sekalipun kemaluan kami besar ya bukan, tapi karena rasa malu kami yang begitu tinggi dan justru karena barang ini senantiasa mau, walaupun karena barang ini saya dan teman saya akan menceritakan, membuat suatu kembangan cerita budaya Pandai Syaur tentang segala cerita yang membangkitkan humor, membangkitkan tawa dan ceria. Saya persilakan teman saya untuk duduk. Tepuk tangan dulu. Bapak Ibu, cerita saya dan nama tokoh yang saya angkat, sekalipun ada di antara kita, kami mohon maaf dari ujung kepala sampai di itu, bukan di itu, sampai ujung kaki. Ya, ada tokoh yang nanti kami berikan nama atau gelar yang sesuai dengan nama Bapak Ibu. Kami mohon maaf sekalipun cerita itu sudah terlanjur begitu banyak sampai begitu tersindur untuk Bapak Ibu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih Bapak. Saya akan membawa cerita untuk menghibur Bapak Ibu, saudara dan saudari. Saya Lubu yang setidaknya bukan Lubu. Peristiwa terjadi 42 tahun yang silam. Ketika itu ayah saya dan ibu saya sedang mengandung. Proses dan perhitungan kedua orang tua saya itu, saya harus lahir tepat pada tanggal 25 Desember. Nama lengkap kedua orang tua saya sudah menyatu memberikan nama. Entah bukan Yesus tapi De Yesus pasti ada. Tapi karena peristiwa itu mungkin kedua orang tua salah menghitung tanggal. Hari yang ditunggu-tunggu, momok dan bayi itu tidak kunjung lahir. Rencana Tuhan itu berbeda. Hingga tanggal dan peristiwa yang mereka nanti tidak tepat, malah berkurang dan bertambah. Semakin bosan. Tepatnya saya lahir 29. Beda dengan perhitungan mereka. Kesal, bosan, nama saya diangkat Lubu untuk panggilan khusus. Sampai besar, punya analisa saya, menurut cerita, saya ya kelakaian tua. Dan sebenarnya nama dan gelar itu dong suangkat. Kenapa harus dipanggil Lubu? Ketika menginjak dewasa baru saya tahu. Lubu itu karena bosan dan jenuh, dong panggil Lubu. Baru dong tahu bahwa itu lubang butuh. Sadar dan tidak sadar, ini sebelum saya menceritakan orang, saya menceritakan pribadi saya. Seseorang harus menceritakan pribadinya ke depan, supaya ketika dia menceritakan seseorang, dia sudah menunjukkan sikapnya di depan orang. Itulah sedikit singkat cerita saya, dan saya lemparkan pertama untuk rekan saya yang punya kemaluan, bukan kemaluan, yang ada di sini untuk menceritakan segala macam. Sebelum itu saya perkenalkan nama saya Toto. Toto artinya tongkat di atas tongkat.
Pak saudara sekalian, ini kalau orang Makatian bilang apa? Debu apa dema? Kalau orang selalu bilang apa? Etem tuanu. Kalau orang itu bilang apa? Woi, kamu orang mau bilang apa lagi? Di situ yang beta mau cerita. Debu-debu tanpa nasi, dema. Di situ bilang apa? Woi, kamu orang mau jangan bicara-bicara banyak lagi. Karena apa? Saya ini asli Makatia. Itu. Kedua, kalau orang Selaru bilang apa? Orang Selaru namanya itu Namuhai. Kalau orang Timur bilang apa? Tokufai lima kui. Artinya, beta sayang kamu, beta mau bilang apa lagi? Tapi kalau orang buta bilang apa? Nama saya. Kamu raja bila-bila lagi. Saya sekarang mau cerita-cerita ini. Jago Baik, kamu rapat itu kalau kah? kamu orang mau jual itu ikan apa? Kasakuda. Tidak. Kalau ikan sakura dia kura-kura kamu orang. Kalau begitu tema saya di sini ada ya silakan masuk itu. Apa labule itu? Apa? Kamu orang di mana? Nah, jadi beginilah cerita sederhana yang kita bawa. Oke, sekian. Baik, saya akan lanjut. Lamang buana mulai sanglet kerawain, katong pindah ke Buton, katong pindah lagi ke Pandesiawa. Peristiwa kemarin dari zaman penjajahan itu sapaan kasih untuk ke jabatan kepala desa itu masih orang kaya. Dan staf itu kepala soa sendiri negeri yang ada dari zaman penjajahan Jepang sampai masuk kemerdekaan Presiden Soekarno, lalu Presiden Soekarno sampai gejolak peristiwa Gestapo. Justru karena Gestapo itu pemikiran saat itu untuk presiden bahwa mungkin seluruh masyarakat Indonesia belum dan sungguh tidak memahami Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Instruksi presiden turun semua kepala desa dan sendiri negeri harus diberikan khusus penataran P4. Saat itu ibu kota kecamatan masih ada di Somlaki. Semua sendiri negeri dan orang kaya berkumpul. Tim yang datang memberikan motivasi, memberikan pendalaman tentang P4 itu tim dari pusat. Beda pandangannya bahwa dari pusat itu masih gangga. Sementara orang Tanimbar saat itu belum memahami betul bahasa Indonesia yang sempurna. Ketika saat dong masuk pemberi materi dia bilang, Bapak Ibu, para orang kaya sendiri negeri, kita masuk pada acara ini pembinaan P4 untuk menghayati sungguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Jadi dia mulai memberikan materi, dia bilang saya akan memberikan pendalaman tentang Pancasila. Jadi Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Jadi pertama saya akan kupas sila pertama. Dikupas sila pertama, dikupas 1,5 jam. Habis dikupas sila pertama, bilang itulah sila pertama. Sekarang saya akan lagi kupas sila kedua. Dikupas sila kedua itu kupas 1,5 jam. Dia bilang saya akan kupas lagi sila ketiga. Dipapar sila ketiga lagi 1,5 jam.
sendiri gini dan bapak kain dulu subosan dulu pantas semula itu takaru. Dong subosan ini. Jadi sebelum dia masuk di sila keempat dan sila kelima, pembawa materi dibilang, Bapak Ibu sebelum saya kupas sila keempat dan sila kelima, ada yang punya usul saran atau tanggapan tentang sila pertama, sila kedua dan sila ketiga. Yang ketumpung orang kai satu dia duduk dia bilang, Bapak saya. Oh kalau begitu Bapak perkenalkan nama dulu. Ya baik, saya Bapak Markus. Oke, bagaimana dengan Bapak Markus? Bapak, kalau tadi Bapak kupas sila pertama, sila kedua kurang lebih 4 jam setengah. Saya dan mungkin rekan-rekan yang ada ini dong pantas susah tenang lah, su paling kerap. Jadi usul saya yang terakhir, bagaimana kalau ketong tidak boleh kupas sila keempat, sila kelima lah. Biar dong dua baku kupas saja. Nanti pulang baru kami baku kupas di belakang saja. Jadi itu cerita itu saya lemparkan cerita di samping teman saya dulu. Masih ada tuh. Kalau begitu saya akan lanjut satu cerita lagi. Satu bapak dia kawin baru. Jadi ingat sekali ada di muda kamu kawin baru piara badan ya. Dong kawin. Dia pemain tua ini. Jadi bapaknya dia nama Markus. Dia pemain tua nama Carolina. Jadi Carolina kan hamil muda sakit-sakit terus. Saya tahu kata malam-malam dong kerja bagaimana sampai Carolina sakit-sakit terus ini. Masih jelas bahwa dong hamil muda Carolina sakit-sakit terus. Sakit-sakit. Markus ini saya pusing kerja lah. Dia jaga Carolina karena dia pun sayang toh. Kalau Carolina pergi nanti siapa bikin dia lah ya, bukan bikin dia tapi siapa jaga dia lah. Jadi dia jaga-jaga sampai dong pun ini syukurang. Dia bilang, Carolina bilang dia, Markus, kau jaga-jaga saya. Nanti sini kau saya ngadu, dia aku cari uang, kau bawa saya ke rumah sakit. Oh ya sudah. Markus pergi kuliah. Karung di pelabuhan. Sementara dia tipu dengan orang Jepang. Mari dulu. Carolina mati. Bikin apa sampai ini? Tunggu ada kerja, saya mar dulu lah. Baru pulang dulu. Kenapa? Hah? Carolina sudah meninggal, kok mai tua sudah meninggal, tangan di dada. Mengarah Markus mulai satu nafsu menangis dari pelabuhan. Aduh Carolina sampai di dompung dekat-dekat rumah dia lihat begini orang pasang tarpal. Ditambah suara lain. Aduh Carolina kasihan kau pembaik per saya tuh. Sampai di rumah dong sebab Carolina masuk di dalam rumah di ruang tamu. Tapi sudah menghadap pintu. Dari pintu lah dia sutiara, dia sumeraya masuk. Aduh Carolina, kenapa kau suruh saya kerja di pelabuhan kali bahasa jaga aku saja kan? Jadi dia mulai karena sayang tuh. Tiru boleh. Dia mulai sapu. Aduh Carolina kasihan kok pemuka ini. Aduh. Aduh Carolina kuku mata ini. Aduh kuku hidung ini. Disapu terus. Aduh apalagi kuku mulut ini yang biasa. Sekarang dia mulai sapu terus. Aduh apalagi kuku atas dada ini. Dia mulai sapu-sapu lah. Duh Carolina yang suara di dalam ini. Sampai dia sapu tuh sampai di kan dia bilang, aduh yang suara di dalam ini. Jadi dia sapu terus. Aduh Carolina dia sapu. Karena dia lihat banyak orang. Dia jadi bilang lah, aduh Carolina, kau punya. Dia hanya
kasih uang gitu lah. Saya jadi bilang terlalu banyak orang gitu. Ya saling bercerita dulu sama saya. Habis itu saya akan lanjut lagi. Ada satu cerita ini yang satu ini perempuan dia dari Jawa. Jadi biasa terang-terang Mas tuh, Gio tuh Mas. Nah, ya, jadi saya kan nama Frankie. Sementara beta picit-picit dia begini, terus dia bilang begini, Mas pelan-pelan tuh. Tapi dia dibalik lagi, pelan-pelan tuh Mas. Tuh biasa kan orang Jawa kan bilang begitu. Pelan-pelan tuh Mas. Sementara kan saya nama Thomas. Frankie. Tidak. Sementara kan nama asli saya kan Thomas. Sementara kan ya beta kan cari kenalin dia bahwa saya nama Frankie. Tapi karena beta picit-picit dia terlalu kasar sehingga dia bilang begini, pelan-pelan Thomas. Mbak, bukan saya nama Thomas. Saya nama Frankie. Tidak, pelan-pelan Thomas karena beta terlalu picit-picit dia terlalu kasar sehingga dia bilang pelan-pelan Thomas. Mbak, bukan saya nama Thomas, saya nama Frankie. Tidak, Mas, pelan-pelan. Tuh, baru kita, oh begitu. Begitu lah ceritanya. Jelas bahwa saya nama Thomas. Gitu. Oke, saya serahkan pada saya teman saya. Ini cerita. Kalau MTB ini cerita uang, cerita gobang. Jangankan 500, seri gobang pun tidak berlaku lagi di MTB. Tapi di Ambon itu masih berlaku. Ini ada satu cerita, anak ini dia dari kecil itu, dia usia 4 tahun itu dia selalu minta dia ke mama jajan. Mama, 100 dulu, 1000 dulu, 200 dulu. Jadi dia mama setiap kali dia belanja, sisihkan sudah. Oh ini nanti pembagian ketiga, dia minta saya kasih. Dia mau pulang dari pasar, anaknya bilang, Mama, 200 dulu. Mama ambil uang gobang 200. Ini. Anak itu karena dia semangat, anak itu lari pergi kios, aku taruh uang dari dia mulut. Dia lari-lari di tas untuk dijatuh, ditelan uang. Tapi karena dia takut pas tahu dia mama, dia diam-diam saja. Besok pagi dia bera begini, tadi gobang 200. Besok pagi dia bera begini, sudah jadi 200 itu 2 gobang. Jadi dia pas tahu dia mama, kemarin mama kasih saya 200 itu, saya taruh di mulut, saya lari ke kios, saya beli tapi saya tas untuk jatuh, saya telan. Tadi pagi saya bera, sudah jadi 400 ini 2 gobang itu. Suada, mana? Ini mama. Dia mama yang percaya. Parlin saya masa telan 200, dia 400. Dia mama panggil dia buka. Kemari. Ini mama. Mama kasih kau 500, kau telan. Kenapa mama kalau saya telan saya mati? Saya kau telan supaya mama tahu ketemu keluarga dan rezeki ke saya. Jadi